Sebelum masuk ke contoh sampah-sampah apa saja yang bisa kita temui di sekitar pantai Panjang Bengkulu, mari kita ulas kembali mengenai pencemaran laut. Jadi, menurut kalian, apa sih pencemaran laut itu? Jadi, secara umum, pencemaran laut itu adalah peristiwa atau prosesnya masuk dan dimasukkannya suatu partikel kimia, limbah industri, pertanian, atau limbah domestik atau komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan laut seperti akibat aktivitas manusia yang menyebabkan lingkungan laut itu tidak sesuai lagi dengan baku mutunya atau standarisasi dan dari fungsi laut itu sendiri. Kira-kira dari mana sih sumber pencemaran laut itu sendiri? Jadi sumber pencemaran laut itu ada 3. Pertama, pencemaran laut itu dapat terjadi karena aktivitas daratan seperti limbah industri, limbah domestik atau limbah rumah tangga, dan sampah plastik itu sendiri. Kedua, sampah laut itu dapat terjadi karena aktivitas laut seperti adanya kecelakaan kapal, terus adanya tumpahan minyak, dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah pencemaran laut itu dapat terjadi karena aktivitas pertambangan dasar laut yang dapat mengeksploitasi mineral yang ada di dalam laut itu sendiri. Jadi sampah laut atau sampah yang kita temui di sekitar pantai Panjang itu adalah sampah plastik seperti pencemaran laut itu adalah suatu tantangan besar, tapi sebagai generasi muda, kita punya banyak energi dan kreativitas untuk membuat perubahan yang nyata. Kita bukan lagi sekedar penerus, tapi kita juga penggerak saat ini juga. Jadi, bagaimana sih kita dapat mencegah pencemaran laut itu? Jadi, pertama, kita dapat mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Kedua, kita juga dapat melakukan pemilahan sampah plastik dari rumah. Ketiga, kita dapat mengikuti atau menginisiasi aksi bersih-bersih pantai seperti Beach Clean Up. Kemudian yang keempat yaitu kita dapat melakukan edukasi dan kampanye kreatif di media sosial supaya dapat menarik masyarakat untuk mencegah pencemaran laut. Kelima, kita juga dapat memilih produk deterjen dan sabun yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, kita juga dapat mengonsumsi hasil laut yang ditangkap secara berkelanjutan. Dan terakhir, kita sebagai generasi muda dapat mendukung aksi pemberhentian pencemaran laut ini dengan melakukan inovasi, teknologi, pengolahan limbah, dan kebijakan pro lingkungan. Jadi teman-teman, lautan itu tidak butuh satu orang saja yang dapat melakukan zero waste dengan sempurna. Namun, lautan itu butuh jutaan banyak anak muda yang dapat melakukannya meski belum sempurna. Jadi, mari kita sebagai generasi muda untuk menghentikan pencemaran laut tersebut. Dadah!